Mohon izin, siang ini saya akan membawakan mengenai frontal anatomi berdasarkan CT scan. Ini memang frontal itu adalah struktur yang sulit gitu ya, selain karena dia lokasinya yang di superior, resesusnya juga sempit, sehingga kita perlu memahami atau mempelajarinya pelan-pelan sampai kita bisa melakukan tindakan, dan itu pun juga perlu banyak pembelajaran supaya kita bisa mengerjakan sesuatu atau operasi sinus frontal dengan aman. CT scan ini menjadi suatu hal yang bisa menjadi guide kita ketika kita akan melakukan tindakan frontal surgery. Tapi tidak hanya untuk surgical plan, tapi juga beberapa bisa digunakan, salah satunya untuk melihat perluasan dari penyakitnya itu sendiri. Nah, surgical plan itu tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Michael dan Dr. Arviza terkait ada berapa sel sih dan yang lainnya. Dan yang ketiga juga bisa ternyata digunakan untuk antropometri mediko-legal karena struktur dari sinus frontal itu yang lebih fix dan tidak mengalami perubahan. Kalau kita lihat syarat untuk dilakukannya CT scan untuk menegakkan diagnosis atau melakukan tindakan operasi sinus frontal, idealnya adalah 1 mm potongannya. Kemudian bisa dilakukan multiplanar reconstruction, jadi bukan hanya potongan koronal, bukan hanya potongan sagital dan potongan aksial, tapi memang bisa dilakukan, dijalankan bersama-sama, direkonstruksi bersama-sama yang dikenal dengan multiplanar reconstruction. Yang sebenarnya bisa diunduh gitu ya, mungkin secara cuma-cuma, bisa baik di Windows ataupun di Macintosh. Nah, ini saya ambil contohnya adalah bagaimana melakukan atau mengunduh program Radian untuk Windows, dan juga bisa juga diunduh dengan program Horos untuk Macintosh. Tapi memang siang ini saya tidak akan membahas ke arah sana. Oke, yang perlu kita ketahui dari CT scan dari sinus frontal adalah sinus frontal itu apa? Sinus frontal itu kan adalah area yang dibatasi dengan bagian tabula anterior dan tabula posterior. Kalau kita lihat di sini, ya. Kemudian dia letaknya di belakang dan di atas dari frontal beak. Ya, ini gambarnya. Kemudian frontal beak itu apa? Nah, frontal beak itu adalah tonjolan dari tabula anterior yang letaknya di bagian inferior, dan ini merupakan salah satu transition juga untuk mengetahui apakah masih di dalam sinus frontal. Kalau kita lihat kursor saya, ini bagian anterior masih di sinus frontal atau sudah ke posterior, yaitu sel ethmoid anterior. Dalam hal ini karena ethmoid anterior paling depan adalah agar nasi, ya di sini adalah agar nasi. Nah, kemudian kita perlu juga tahu selain sinus frontal, resesus frontal. Resesus frontal itu apa? Resesus frontal itu adalah drainasenya. Yang kalau kita lihat drainasenya di sini, dia bentuknya seperti jam pasir, menyempit di bagian ostiumnya. Kita coba untuk mengetahui batas-batasnya. Dari definisi operasionalnya, frontal recess itu medialnya adalah lateral lamella dari cribriform dan vertikal lamella dari middle turbinate. Lateralnya adalah lamina papyracea, lacrimal bone. Posteriornya ada ethmoid anterior dan skull base. Anteriornya ada beak dan agar nasi cell. Kita lihat di gambar ini gambarnya ostiumnya gede banget ya. Tapi sebenarnya kan dia merupakan narrowest area. Jadi dari sini ke sini, ini adalah narrowest area transition dari frontal sinus ke frontal recess. Nah, dari anteriornya, jadi kalau kita lihat dari ostium ini batas-batasnya, bagian anteriornya adalah beak, bagian posteriornya adalah skull base, bagian lateralnya adalah lamina papyracea,
dan bagian medialnya adalah konka media bagian vertikal. Kalau kita lihat dari CT scan-nya, maka ini adalah agar nasi karena yang paling besar, dari big ke skull base, ke posteriornya ini adalah ostium. Kemudian kita bisa lihat juga di sini drainasenya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari potongan sagital ini, ternyata di daerah recessus ini banyak sel. Nah, ini yang sebenarnya bisa kita lihat dari CT scan. Dengan bisa juga dilihat tadi dari Dr. Arfiza dengan menggunakan fleksibel. Tapi dengan CT scan sebenarnya kita bisa memprediksi sebelum pasien dibius atau preoperasi. Sel dalam frontal itu ada beberapa klasifikasinya, namun yang paling banyak, yang paling ditemukan pada hampir semua individu antara 96,5 sampai 100% adalah agar nasi. Agar nasi adalah sel etmoid anterior paling depan. Dan dia melekatnya di anterior concha media. Ya, kita lihat di sini insersinya anterior concha media dan kolateral nasal wall. Jadi kalau di gambar kadaver kurang lebih begini. Dan kalau ini kita buka, ini adalah uncinate proses yang menempel ke atas. Maka di sini adalah agar nasi. Di sini agar nasi, dan biasanya karena agar nasi itu dari lateral nasal wall, berarti lebih aman ketika mencari recessus itu, recessus frontal atau ostium frontal dari medial. Beberapa penelitian mengaitkan antara semakin besar agar nasi nanti akan berhubungan dengan semakin besar jarak anteroposterior dari recessus frontal. Dulu ada klasifikasi dari Ben and Kuhn. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Kalau kita lihat di sini, pertama adalah patokannya agar nasi yang warnanya hijau. Kalau ada 1 sel, T1, kalau 2 sel atau lebih berarti dia T2. Kemudian T3, kalau misalnya sel itu bisa masuk melebihin ostium, masuk ke arah frontal sinus. Nah, itu tipe 3, dan kalau dia di dalam sinus frontal berarti dia tipe 4. Sebenarnya kita juga bisa melihat dari CT scan-nya dengan patokan sih agar nasinya. Tapi di 2015 ada International Frontal Sinus Anatomy Classification yang mencoba mengelompokkan selnya itu menjadi sel yang berada atau menempel di anterior dari recessus frontal atau di posterior recessus frontal. Dan ini akan mempengaruhi dari drainasenya. Tadi kita lihat ada satu sel, kok recessus frontalnya kok dia ke lateral, berarti ada sel yang di medial, sel apa itu? Nah, ini juga bisa didetek dengan menggunakan CT scan. Selain itu, sel-sel tersebut juga ternyata bisa digunakan untuk surgical plan menurut literatur tersebut. Salah satunya adalah ANC, agar nasi sel. Kalau kita lihat di sini, agar nasi kan di bagian anterior. Nah, dia juga letaknya sehingga karena dia letaknya di anterior, dia mendorong si recessus itu jadi lebih ke belakang karena dia ada lokasinya di depan. Nah, sekarang tergantung lokasinya, apakah dia di lateral atau di medial ya? Karena tadi kita tahu bahwa dia posisinya di lateral, berarti dia terdorongnya recessusnya ke posterior dan medial. Jadi kalau kita mau cari recessus frontalnya, cari dari arah medial, kemudian ke posterior dari agar nasi. Definisinya dari agar nasi adalah ya tadi sudah disampaikan bagaimana dia posisinya dengan dinding lateral. Kemudian dari klasifikasi tersebut ada sel di atas agar nasi, namanya supra agar sel. Nah, lokasinya karena dia di atasnya, berarti dia masih struktur sel yang berada atau melekat di anterior recessus frontal. Lokasinya tepat di atas agar nasi. Tinggal kita lihat ini selnya 1, 2, atau dia lokasinya medial atau lateral. Kalau lokasinya dia medial berarti recessusnya lebih ke lateral. Kalau lokasinya di medial berarti recessusnya lebih ke medial. Kemudian ada satu lagi yaitu supra-agar frontal cell. Jadi dia selnya berada masuk, meluas, extend into frontal sinus. Jadi nggak cuma di recessus,
dia dari atas terus agak mengembang pneumatisasi ke dalam frontal atau setidaknya di dasar sinus frontal. Ini juga kembali lagi terpenting untuk mengetahui adalah ukurannya SAFC ini tuh besar banget atau kecil, dan yang kedua lokasinya medial atau lateral, sehingga nanti akan mempengaruhi si recessus frontalnya. Kalau kita lihat gambar yang ini big pada potongan sagittal, big di anteriornya ada agar nasi. Pada potongan koronal kita konfirmasi, oh iya benar. Pada potongan aksial, oh iya lateral. Jadi memang dia di anterior, di lateral. Terus atasnya sel, bukan, atasnya bukan sel. Kita lihat lagi dari sebelahnya, ini gambar yang ini. Ada supraagar sel, ini agar. Ya ini agar. Kemudian ada sel kecil nih. Kelihatan gak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini agar ada sel kecil. Kita konfirmasi ke potongan koronal. Dan kita konfirmasi lagi ke potongan aksial. Jadi di aksial itu kita bisa lihat selnya ini di medial atau di lateral. Kalau di koronal kita bisa mengcounting berapa, dan sebenarnya dengan menggunakan sistem soft file ini kita juga bisa mengukur apakah dia small atau besar gitu ya ukurannya. Yang ini kita lihat bahwa ada selnya udah masuk nih, udah pneumatisasinya ke atas, ke dalam frontal sinus. Jadi kita lihat juga dari potongan sagittalnya, lokasinya di superior dan sudah masuk ke frontal. Struktur kalau dilihat dari CT scan, bula etmoid itu kurang lebihnya sejajar dengan si prosesus uncinatus. Jadi udah kelihatan nih concava medianya, terus udah kelihatan prosesus uncinatusnya. Nah, berarti kalau ada sel yang besar, kemungkinan di situ adalah bula etmoid. Kita konfirmasi benar nggak dari sagittalnya. Kemudian kita konfirmasi lagi dari aksialnya. Nah, kalau tadi kita tahu bahwa bula etmoid itu pada intak bula itu artinya recessusnya di anterior, maka ini adalah sel-sel yang lokasinya di posterior recessus. Kalau tadi kan sel-sel yang di anterior, ini adalah sel-sel yang berada di posterior. Artinya si recessus itu akan mengalir ke depan, lebih di depannya. Nah, bula etmoid dengan suprabula, ada satu sel di atas bula etmoid. Nah, biasanya dengan adanya sel suprabula ini, drenasenya akan lebih ke anterior karena dia adalah sel di posterior. Dan yang kedua biasanya dindingnya di bagian anterior akan fuse dengan si bula etmoid sehingga bisa lebih dapat ketika kita melakukan tindakan intak bula. Dan ada juga namanya suprabular frontal cell yang artinya dia meluas ke bagian frontal, dan ini juga nanti berdampak terhadap drenasenya. Ada lagi sel namanya supraorbita ethmoid cell. Jadi kalau kita lihat dia seperti suprabular, tapi dia meluas ke superior dari orbita. Dan ini biasanya dikaitkan dengan adanya arteri ethmoid anterior yang menggantung. Dan ada satu lagi sel yang dikenal dengan frontal sinus cell, frontal septal cell, karena dia lokasinya di tengah, di septum, di medial, artinya karena dia berada di medial, alirannya jadi kegeser ke lateral. Nah, ini juga penting untuk dilihat, tebal nggak dindingnya? Kalau dindingnya tebal, mungkin sulit untuk dilakukan dengan instrumen biasa. Nah, dari literatur tersebut dengan adanya gradasi sel-sel tadi, klasifikasi sel tadi, akhirnya ada tindakan yang disesuaikan dengan sel yang tadi. Ada endoscopic frontal surgery grade 0 sampai grade 6. Mulai dari grade 0 itu tidak ada tissue removal, grade 1 hanya membersihkan recessus frontalnya saja, grade 2 dibersihkan supraagar dan suprabular cell, grade 3 sampai osteumnya kita buka, grade 4
di remove bignya, grade 5 sampai ke lateralnya juga dilebarin, dan grade 6 di join antara kiri dengan kanan. Ya, jadi kalau kita lihat ternyata ada literatur yang mengatakan nggak semuanya pasien punya sel-sel ini. Yang utama adalah si Agarnasi cell. Dan kedua terbanyak adalah suprabular cell. Nah, selain sel-sel yang berada di resesus, yang penting juga untuk diketahui adalah attachment atau perlekatan dari Processus uncinatus. Stamberger bilang bahwa kalau dia melekatnya di lateral, dinding lateral, maka alirannya akan mengalir di medial dari Processus uncinatus. Jadi kita bisa lihat tuh dengan endoskopik dan CT scan, ini Processus uncinatus nempelnya kemana? Ke lateral seperti ini, atau dia ke skull base, atau dia ke concha media, atau dia tidak melekat. Nah, kalau dia ternyata dia melekatnya di superior, maka drainasenya akan lebih ke lateral dan bergabung dengan infundibulum. Ya. Tapi ternyata bukan hanya 3 atau 4 variasi tersebut, variasinya ada banyak. Ada 7, bahkan literatur terakhir ada 9 karena dia melakukan percabangan. Tapi prinsipnya adalah biasanya tersering dia berada di mengalir dari medial Processus uncinatus. Kalau kita lihat prevalensinya lebih banyak. Bukan berarti tidak ada yang mengalir di lateral dari superior attachment uncinate process. Ya, ini yang terbaru sampai 9. Nah, bagaimana dengan arteri etmoid anterior? Di arteri etmoid anterior ini juga menjadi suatu hal yang penting karena kalau dia overhang, maka cedera terhadap arteri etmoid anterior akan lebih besar dan bisa terjadi blind. Pada literatur tersebut dikatakan bahwa apabila terdapat supraorbita etmoid cell, maka dia biasanya arteri etmoid anteriornya lebih berjarak, artinya lebih menggantung. Tapi ketika dikaitkan dengan keros, ternyata tidak statistik bermakna. Oke, kalau kita lihat gambarnya, maka di sini ada frontal recess, di sini ada arteri etmoid anterior yang menggantung. Kemudian tadi ya disampaikan bahwa ada penelitian yang mengukur bignya seberapa besar, ada yang mengukur lebar dari Processus, lebar dari resesus, dari big sampai ke anterior attachment dari bula, ada yang mengukur si frontal aliran frontal dari posterior sini sampai ke bignya ya, frontal isthmus namanya. Frontal isthmus, ada frontal recess. Nah, ternyata dari penelitian tersebut kalau Agarnasinya besar, maka frontal recessnya akan besar karena memang kalau ini udah diangkat kan jadi lebih berjarak ya. Nah, ini penelitian terakhir dikaitkan dengan gender di mana ternyata pada perempuan baik semua ukuran secara statistically akan bermakna ketika diukur tingginya, lebarnya maupun kedalaman dari tabula anterior dengan tabula posterior sehingga bisa membantu forensik untuk menegakkan suatu jenazah ya. Sebagai conclusion, anatomi itu suatu hal yang penting, diawali dari deskripsi. Deskripsi sel Agarnasi adalah sel paling anterior. Nah, itu adalah deskripsi bagaimana kita bisa mendeskripsikan anatomi struktur tersebut. Kita lihat dari endoskopiknya dan bisa juga dilihat dari radiologinya. Terima kasih, mungkin itu sedikit, boleh panitia sedikit aja. Saya mau menampilkan apabila kita melakukan, boleh ya Bu Moderator. Ini adalah tampilan sudah share screen. Ya, ini ada tampilan ketika 3 potongan bisa dijalankan bersama. Saya mengambil pada kasus yang memang tidak ada inflamasinya. Bisa dibayangkan kalau misalnya pasiennya ada polipnya ya, susah tentunya. Kita bisa mainkan di sini ketebalan dari tulangnya. Apakah kita mau partisinya terlihat atau tidak? Setelah itu kita ambil 3 potongan, kemudian kita lihat dari sini, dari potongan koronal, potongan sagital, potongan aksial. Ini adalah sel paling anterior yang kita temukan setelah sinus frontalnya kelewat. Apakah ini Agarnasi?
kalau kita lihat di potongan sagital, ya ini di bagian paling anterior. Apakah ada sel di atasnya? Tidak ada sel di atasnya. Bagaimana posisinya? Posisinya di lateral, berarti kemungkinan selnya resesusnya mengalir lebih medial dan posterior. Ini bisa dimajukan dan dimundurkan. Kemudian saya mau coba memperlihatkan bula etmoid. Nah, ini udah ada gambaran konka media, udah ada tepi bebas processus uncinatus. Nah, apakah sel ini adalah bula etmoid? Kita lihat dari potongannya, oh iya dia dari belakangnya posterior dari resesus. Ini ada resesus frontal, ini di anteriornya ada sel bula etmoid paling besar, dan ini lokasinya di lateral. Nah, dengan ini sebenarnya kita bisa mencoba untuk menghitung lagi, kita bisa lihat, kemudian kita bisa mencoba mengaplikasikannya pada kasus-kasus kita. Mungkin itu dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan.